Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban di halaman 2, 4, 6, 14, dan 16, tema 1 kelas 6. Selamatkan makhluk hidup. Baik, langsung saja kita bahas kunci jawabannya. Baik, sebelum kita bahas, mari silahkan adik-adik subscribe channel ini. Manfaat subscribe yaitu kamu akan mudah menemukan video kunci jawaban dari channel Ngaur Uruk ini. Oke, jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di @ayasmaru ya. Sekarang kita akan menjawab dan membahas soal di halaman 2. Buatlah 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Jadi, di sini adik-adik diminta untuk membuat 2 pertanyaan yang terkait dengan tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Sekarang langsung saja kita buat pertanyaannya. Yang pertama adalah, jelaskan apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan. Jawaban, beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Pertanyaan nomor 2, apa manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan? Jawaban, manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan yaitu sebagai sumber makanan. Setelah kalian menjawab, nanti kalian minta temanmu untuk menjawabnya lalu diskusikan. Jadi di sini yang kalian tuliskan hanya pertanyaan. Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Jadi oleh sebab itu yang menjadikan sumber makanan atau sumber apa yang kita makan adalah tumbuhan. Jadi itulah sebabnya tumbuhan itu merupakan sumber kehidupan bagi kita semua. Sekarang kita akan menjawab di halaman 4. Tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Jadi di sini kita akan menuliskan informasi penting serta ide pokoknya. Kita awali dari mulai paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di sini sedikit cerita, zaman dahulu itu sebelum adanya padi yang ditanam oleh petani, kemudian padi itu diolah menjadi beras. Nah, dulu sebelum adanya padi itu, jagung itu merupakan sebagai bahan makan pokoknya. Jadi jagung itu merupakan nasinya dulu ya. Berikutnya kita akan ke paragraf kedua. Paragraf kedua adalah seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Jadi di sini untuk menanam jagung itu, petani itu memanfaatkan biji jagung. Nah, biji jagung itulah yang menjadi benihnya. Caranya, petani itu menanam jagung itu dengan cara dikubur ya sekitar 1 cm dari permukaan tanah. Jagung ditaruh di sana, bijinya yang ditaruh. Jadi bukan pohon jagungnya yang ditanam ya, tetapi biji jagung atau bukan bunganya yang ditanam, yang menjadi benihnya. Berikutnya paragraf ketiga. Pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik. Ini kepala ya, kepala, bukan kepala. Jadi, pembuahan jagung itu terjadi ketika adanya serbuk sari itu jatuh di kepala putik. Melalui apa serbuk sari itu jatuh? Melalui angin. Jadi adanya angin sehingga serbuk sari yang ada di jagung satu dengan jagung yang lainnya
itu akan saling bertemu. Nah, oleh sebab itu ada petani memanfaatkan jagung-jagungnya itu, misalkan di lahan ini memiliki bibit jagung yang sangat bagus, begitu juga di lahan lainnya harus memiliki bibit jagung yang bagus agar serbuk sari yang jatuh di kepala putiknya memiliki kualitas yang baik. Paragraf 4, setelah terjadi pembuahan bunga, jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Jadi adanya bunga, terus menjadi kembang, kemudian baru menjadi buah jagung. Paragraf kelima, supaya jagung selalu tersedia, petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Nah, dari hasil panen petani itu, sebagiannya atau lebih sedikit yang dimanfaatkan sebagai benih untuk ditanam kembali oleh petani agar jagung tetap tersedia. Masih di halaman 4, diskusikan diagrammu dengan teman kelompokmu, kembangkan ide pokok dan informasi pada diagram menjadi sebuah tulisan. Serahkan tulisanmu kepada gurumu. Jadi di sini kalian diminta untuk mendiskusikan diagram yang telah kita buat tadi di atas ya, yang ini. Kemudian kemudian kita akan mengembangkan ide pokok dan informasi pada diagram menjadi sebuah tulisan. Serahkan tulisanmu kepada gurumu. Baik, langsung saja kita tulis. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panennya. Sekarang kita akan menjawab di halaman 6. Amatilah lingkungan di sekitarmu. Temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Gambarkan bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya pada kolom berikut ini. Baik di kolom biru ya atau hijau ini apa namanya. Kemudian di kolom kuning. Di kolom biru ini kita akan menggambar bunganya. Gambarnya bunganya seperti ini. Ini merupakan gambar bunga sepatu. Nah, cara penyerbukan bunga sepatu kita bacakan di sini. Penyerbukan pada bunga sepatu terjadi pada saat serbuk sari jatuh pada putik. Bagian serbuk sari bunga kembang sepatu pada berbagai warna sampai sama, yaitu berwarna kuning. Sedangkan putik bunga kembang sepatu memiliki warna yang berbeda dari serbuk sari, biasanya berada di tengah karena dikelilingi oleh serbuk sari. Penyerbukan pada bunga sepatu biasanya dibantu oleh angin dan hewan seperti lebah dan kupu-kupu. Sekarang di halaman 6 juga, sampaikan hasilnya kepada teman kelompokmu. Apakah perbedaan dengan hasil temanmu? Apakah perbedaannya? Diskusikan perbedaan tersebut dengan temanmu. Menurutmu apa manfaat perkembangbiakan generatif? Carilah informasi dan tuliskan pada tempat yang disediakan. Jadi yang dituliskan di sini adalah mengenai manfaat perkembangbiakan generatif saja. Manfaat perkembangbiakan generatif adalah dapat melakukan pengembangan varietas tanaman baru dengan penyilangan, menghasilkan bibit yang memiliki akar dan batang kuat, melestarikan keanekaragaman hayati, menghasilkan tanaman yang lebih tahan lama. Berikutnya kita akan menjawab di halaman 14 di Ayo Menulis. Ini merupakan petunjuk pengerjaannya. Sekarang kita langsung saja jawab untuk yang dua hal ini. Jadi di sini kita diminta untuk menuliskan perbedaan dan persamaan dua negara ASEAN. Kita pilih dua saja ya, misalkan Indonesia dengan Vietnam, Indonesia dengan Laos, Indonesia dengan Thailand, dan lain-lain. Baik, di sini yang kita bandingkan adalah negara Indonesia dengan apa nanti, coba kita lihat nanti ya.
Nah, di sini kita tulis dulu, bunga anggrek digunakan untuk bunga hias. Luas wilayah Indonesia itu ada 1.905.000 kilometer persegi. Bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia, kemudian potensi pertaniannya, itulah yang membuat Indonesia beda dengan negara lain. Berikutnya di sini, oke, di sini negara Singapura ya, bukan negara Indonesia. Ini saya salah tulis ya. Di sini negara Singapura. Singapura. Oke, biar lebih jelas ya. Singapura tulisannya seperti ini. Singapura. Singa ditambah pura. Anggrek dimanfaatkan sebagai aromaterapi, luas 719 km persegi. Bahasa resmi di Singapura itu ada Melayu, Mandarin, Tamil, dan Inggris. Potensinya adalah potensi pariwisata. Persamaan Indonesia dengan Singapura adalah iklimnya tropis, negara berbentuk republik, serta pernah dijajah juga. Sekarang kita akan menjawab di halaman 16. Soal yang pertama, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Kita jawab, hari ini saya telah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan yang berbunga dan keunikan negara-negara ASEAN. Pertanyaan kedua, hal paling menarik apa yang kamu pelajari? Mengapa? Yang paling menarik hari ini adalah menggambar bunga yang ada di sekitar sekolah, karena menggambar sangat saya sukai. Berikutnya masih di halaman 16, kerjasama dengan orang tua. Perhatikan lingkungan rumahmu, adakah tanaman yang berkembang biak secara generatif? Diskusikan dengan orang tuamu dan sampaikan hasilnya kepada guru dan temanmu. Baik, di sini kita akan memperhatikan lingkungan kita. Apakah di lingkungan kita ada tanaman yang berkembang biak dengan cara generatif? Baik, jawabannya ada. Di lingkungan rumahku ada tanaman yang berkembang biak dengan generatif. Di antaranya mangga, di sini mangga ya bukan manga, jambu dan tomat. Oke baik, itu saja adik-adik yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Untuk video berikutnya nanti kita akan membahas kunci jawaban di halaman 18, 19, 20, dan 22. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.